Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kembali nama saya Algran Cristiano Pena Widiono. Saya merupakan mahasiswa kelas R1S dengan NPM 202543500967. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan dan mengumpulkan hasil kerja saya melalui video YouTube ini, yaitu tugas di mana menggunakan repeat until yang soalnya menampilkan 3 data mahasiswa yang berisikan NPM, nama, kelas, dan matkul, di mana kita menginput data-data tersebut terlebih dahulu dan menunjukkan outputnya di akhir. Langsung saja kita masuk ke bagian awal. Di sini saya menamai programnya Algran 3 data mahasiswa dan menggunakan UCRT agar dapat menggunakan clear skin tentunya pada saat compile nanti menjadi lebih rapi. Nah, kita masuk ke bagian variabel terlebih dahulu. Di sini cukup banyak dikarenakan ada 3 data mahasiswa yang kalau kita input secara berulang, walaupun mungkin akan digunakan beda-beda. Yang pertama, untuk data mahasiswa pertama itu ada NPM, nama, kelas, matkul 1 di ujungnya masing-masing 1 karena untuk mahasiswa pertamanya digunakan tipe data string. Dan yang kedua, mahasiswa keduanya ada NPM 2, nama 2, kelas 2, matkul 2, dan tipe datanya juga string. Dan untuk mahasiswa ketiganya ada NPM 3, nama 3, kelas 3, matkul 3, yang tipe datanya juga string untuk variabel. Nah, kemudian bagian lanjut di sini di mana kita memilih mau lanjutkah untuk mengisi data mahasiswa berikutnya atau tidak, itu sebagai karakter dan i sebagai integer di sini. Langsung saja masuk ke bagian awal program, ada begin, clear screen untuk tadi agar saat compile menjadi lebih rapi. I adalah 1 dan lanjut adalah Y atau bisa kita anggap yes. Kita mulai masuk ke bagian repeat, write learn input data mahasiswa ke yang dibaca sini 1 tadi. Nah, kita masuk ke bagian sininya, if i sama dengan 1, then. Nah, jika i sama dengan 1, maka lakukan write nomor pokok mahasiswa. Di sini kita menginput nomor pokok mahasiswanya. Nah, nomor pokok mahasiswa yang sudah kita input akan dibaca sebagai NPM 1. Kemudian, write nama mahasiswa. Kita tulis nama mahasiswa yang bakalan kita input dan yang sudah kita input tersebut akan dibaca sebagai nama 1. Nah, kemudian ada kelas mahasiswa. Kita masukkan atau kita input. Nah, hasil inputan kelasnya tadi kita baca akan dibaca kelas 1. Nah, mata kuliah selanjutnya di sini write mata kuliah. Kita menginput mata kuliahnya apa nih? Nah, apa yang kita input akan dibaca sebagai matkul 1. Kita end jika di sini sudah terpenuhi, ada else if. Jika i sama dengan 2, maka lakukan program berikut. Nah, di sini itu untuk program mahasiswa kedua. Nah, jika i-nya sudah jadi 2, makanya 2 sama-sama sebanding, 2 sama dengan 2, yang artinya sama, maka program ini akan dilaksanakan untuk mahasiswa keduanya. Konsepnya seperti yang sama tadi, saya jelaskan kembali. Yang pertama ada nomor pokok mahasiswa, kita input nomor pokok mahasiswanya lagi, tapi untuk data mahasiswa kedua. Nah, inputannya akan terbaca sebagai NPM 2. Kemudian kita masukkan data nama mahasiswa keduanya. Nah, apa yang kita masukkan akan tersimpan sebagai nama 2. Begitupun juga kelas dan mata kuliahnya. Kita end program. Nah, yang tadinya 2 di sini else if, di sini sudah menjadi 3. Jika 3, maka lakukan programnya berulang juga. Tapi bedanya ini untuk data mahasiswa ketiga. Write nomor pokok mahasiswa. Kita masukkan nih NPM untuk mahasiswa ketiga. Nah, apa yang kita masukin? Yang sudah kita input
akan dibaca sebagai NPM3 ataupun tersimpannya sebagai NPM3. Nah, kemudian kita masukkan lagi nama mahasiswanya untuk data mahasiswa ketiga. Nah, nama mahasiswa ketiga di sini bakalan dibaca sebagai nama 3. Begitupun juga kelas mahasiswa yang kita input dan mata kuliah yang kita input untuk ketiga kalinya. Kita masukkan di sini write-learn agar bisa membaca ini semua. Menampilkan. Ini semua jadi ditampilkan. Nah, kita masuk nih di sini. Algran, kok tadi bisa jadi 2, bisa jadi 3? Datangnya dari mana? Perulangan dari sini. Yang tadinya I-nya 1 jadi I sama dengan 1 ditambah 1 jadi 2. Bab jadi di atasnya 2 di sini. Tanggap jadi 2. Write learn input data mahasiswa ke 2 yang tadinya 1. Kemudian yang akan dilaksanakan tentunya program yang ini jadinya untuk mengulangi program dari selanjutnya, yaitu untuk data mahasiswa kedua. Sudah ke-print nih write-learn di sini dari data mahasiswa keduanya. Kita lanjut mahasiswa ketiga yang tadinya di sini 2 jadi ditambah 1, balik lagi ke atas. I-nya jadi sudah bukan 2 lagi, melainkan 3. Nah, karena sudah 3 jadi if I3 sama dengan 3, maka program yang ini dilaksanakan untuk mahasiswa ketiga. Nah, inputan yang dibaca. Nah, kemudian pada bagian ini itu kembali lagi ke sini. Apakah kita mau lanjut ngisi datanya atau tidak nih? Nah, lanjut input masalah berikutnya, maka kalau kita jawabnya Y, yang berarti kan yes, berarti kita bakal bisa masukin ke dua data ini, yaitu mahasiswa kedua dan mahasiswa ketiga. Kalau kita jawab no, berarti programnya cukup di situ dong, tidak ada pengulangan. Nah, bagaimana sih berhentinya? Nah, berhentinya itu sampai lanjutnya yang berubah dari Y ini menjadi N ataupun no. Jadi until lanjutnya sama dengan no. Jadi kita di sini jika kita input no, berarti kita tidak menambahkan data mahasiswanya lagi. Nah, langsung saja kita masuk ke bagian outputnya. Di sini tetap menggunakan clear screen agar tampilan tetap rapi. Pada bagian ini, seperti pada umumnya saya membuat tabel yang dimana menunjukkan data mahasiswa yang telah selesai diinput, dan pada bagian ini menunjukkan output-output dari data-data mahasiswa yang sudah kita input. Algran, kok sepertinya ada kemiripan ya? Ya, betul. Karena di sini bagian input, berarti kita menggunakan write dan readlearn. Yang dimana ini untuk perintah kita masukin angkanya ataupun nomor pokok mahasiswanya, dan apa yang sudah kita masukin akan tersimpan sebagai ini. Nah, di sini yang tadinya 3, if tanda kurung 3 dikurang 1, berarti kan masih lebih besar daripada 1. Maka terlaksanakan untuk mahasiswa pertama. Write-learn nomor pokok mahasiswa NPM1. Kok nggak write-learn, Gran? Karena ini tuh kita ambil dari data yang sudah tersimpan ataupun inputan yang sudah tersimpan, yaitu NPM dari data mahasiswa pertama yang tadi kita input. Begitupun juga dengan nama yang tadi pertama-tama kita input dari data mahasiswa yang pertama, kelasnya juga, matkulnya juga. Selesai dan lanjut. Nah, tadi kan 2 nih. Jadi yang tadinya 3, ya masih lebih besar nih dari 2 nih. Maka kita lanjutkan untuk mahasiswa yang kedua. Nah, ini diambil dari inputan data mahasiswa yang kedua, kemudian mengulangi lagi menggunakan write-learn dan ininya agar bisa menampilkan inputan-inputan tadi. Nah, kemudian yang tadi 3 min 1 jadinya 2. 2 kan nggak lebih dari sama dengan 3 nih. Maka kita print untuk yang mahasiswa ketiga. Nah, ada NPM 3, nama 3, kelas 3, matkul 3 yang kita ambil dari sini. Apa yang sudah kita input tadi.
Nah, untuk bagian ini akan menunjukkan atau menghasilkan output dari apa yang sudah kita input. Ya, 1, 2, 3 ini apa yang telah kita input akan ditunjukkan. Langsung saja kita compile programnya. Nah, pertama-tama kan nomor pokok mahasiswa. Nomor pokoknya mahasiswanya itu ada 202543500967. Ini menggunakan punya saya, tapi untuk bagian namanya saya bedakan nanti. Pertama kita nama lengkap saya. Oke, lalu kelas mahasiswa R1S. Yes. Mata kuliahnya pemrograman 1. Oke, kita masuk. Nah, ini yang kita maksud tadi. Apakah kamu mau lanjut untuk input data mahasiswa berikutnya? Kita jawab yes untuk lanjut ke data mahasiswa keduanya. Kita enter. Nah, di sini kita input data mahasiswa keduanya nih. Sesuai di sini nih, berarti kan lanjut nih. Program di sini terlaksana ke sini. Nah, masuk. NPM-nya saya bedain belakangnya deh. 202543500968. Karena tadi yang awal 7, sekarang 8. Oke. Kemudian nama mahasiswanya, saya menggunakan nama saya, cuman saya bedain dikit. Gran CNW, kan CNW doang. Kemudian kelas mahasiswanya sama R1S. Nah, kita input kelasnya mata kuliah programan 1. Oke. Set, selesai. Nah, balik lagi nih. Ditanya lanjut input mahasiswa berikutnya atau tidak ya? Kita jawab ya, karena masih ada satu mahasiswa lagi yang perlu kita input. Lanjut. Nah, di sini kan perintahnya terlaksana nih. Yang ketiga ini. Lanjut. 20 maaf. 2025 35 0967. Kita masukin. Nah, untuk kali ini tadi kan karena udah nama lengkap, nama belakangnya saya singkat, saya anggap Algiran aja lah ya untuk kali ini. Loh, maaf, ini 967 lagi, nggak apa-apa deh. Anggaplah ini beda, tapi saya menggunakan saya di sini. Nah, kelasnya ya, kelas juga. Nah, mata kuliah pemrograman. Oke. Nah, dari ini kan sudah kita input. Nah, dari 3 mahasiswa ini datanya sudah terinput nih. Mau lanjut atau tidak ya? Tidak. Nanti kita N atau no. Lanjut. Nah, ini dia hasil outputnya dari inputan tadi. Untuk mahasiswa ke-1 ataupun pertama ada NPM, nomor pokok mahasiswanya ini yang sudah kita input tadi. Namanya ini yang dari mahasiswa satunya, kelasnya, dan mata kuliahnya ini. Nah, untuk mahasiswa kedua tadi saya menggunakan di sini belakangnya 68, tapi nama saya singkat ininya, Christian Novena Widonya jadi CNW, dan kelasnya di sini jadi R1S, dan mata kuliahnya menjadi programan 1 sama. Nah, mahasiswa ketiga di sini datanya itu NPM-nya saya sama tadi, dan 7 juga sama seperti yang satu ini, tapi kan di inputan ketiga. Nah, nama mahasiswanya saya ubah dari yang tadi pakai Christian Novena Wijono CNW jadi Agran aja. Nah, kelasnya saya pakainya sama sih jadi R1S, dan mata kuliahnya pemrograman 1. Oke, sekian saja dari penjelasan saya kali ini. Kurang lebih mohon maaf jika penjelasan saya kurang jelas. Sekian, terima kasih.